Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 7 yang terdiri atas Aulia Septiani dengan NIM 2015150006 dan Juna Christine Septiani dengan NIM 2015150021 dari Pendidikan Biologi UKI tahun 2020. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang motivasi dan faktor motivasi dari pembelajaran. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aulia Septiani. Baik, terima kasih Juna atas kesempatan yang Anda berikan. Kita sering mendengar kata motivasi dalam keseharian kita. Namun, apakah kita tahu pengertian dari kata motivasi, terutama motivasi belajar? Di sini saya mengutip pengertian motivasi belajar dari dua pendapat para ahli, yaitu Hamzah dan Sardiman. Hamzah menjelaskan bahwa istilah motivasi belajar berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak dan berbuat. Sardiman juga menjelaskan bahwa motivasi sebagai keseluruhan gaya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dicapai. Dari dua pendapat tersebut disimpulkan bahwa motivasi adalah daya penggerak seseorang yang menyebabkan mereka bertindak secara nyata untuk belajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian ada jenis-jenis motivasi belajar. Menurut Syaiful Bahri tahun 2000, beliau membagi jenis-jenis motivasi belajar menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita akan menjelaskan motivasi intrinsik terlebih dahulu. Motivasi intrinsik merupakan dorongan dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik sangat diperlukan untuk menumbuhkan motivasi belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Keinginan untuk ini dilatar belakangi oleh pemikiran positif bahwa semua pelajaran yang dipelajari sekarang akan berguna untuk dirinya, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan untuk mencapai sesuatu didorong karena ingin mendapatkan penghargaan eksternal atau menghindari hukuman eksternal. Seorang anak dikatakan memiliki motivasi ekstrinsik untuk belajar jika peserta didik menempatkan tujuan belajarnya di luar hal yang dipelajarinya, misalnya untuk mencapai angka tinggi, gelar, dan kehormatan. Contoh motivasi yang diberikan biasanya dapat berupa pujian kepada peserta didik, hadiah, angka, dan sebagainya yang berpengaruh untuk merangsang siswa untuk giat belajar. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar untuk mendorong siswa agar tekun belajar. Motivasi intrinsik digunakan ketika siswa tidak memiliki motivasi intrinsik. Dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di rumah, kondisi lingkungan seperti guru, lingkungan teman, keluarga, dan masyarakat memiliki peran yang nyata dalam menjadi pembangkit motivasi belajar ekstrinsik peserta didik. Kemudian kita akan membahas tentang indikator motivasi belajar. Nah, indikator motivasi belajar menurut Sardiman ada 8 poin. Yang pertama ada tekun menghadapi tugas, kemudian ulet menghadapi kesulitan, kemudian ada menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin,
dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini itu, dan yang terakhir senang mencari dan memecahkan masalah-masalah soal-soal. Kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tekun menghadapi tugas. Maksudnya yaitu dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai. Kemudian yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Maksudnya adalah tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas dan tidak berputus asa dalam mengerjakan tugas untuk berprestasi sebaik mungkin. Kemudian poin yang ketiga, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Misalnya kritis terhadap masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi yang terjadi di sekitar. Kemudian poin yang keempat, lebih senang bekerja mandiri, yaitu lebih menyukai untuk mengerjakan tugas sendiri, tidak melihat jawaban teman. Kemudian yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Maksudnya adalah hal-hal yang bersifat berulang-ulang kurang disukai karena tidak mengasah kreativitas. Kemudian poin yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, kemudian jika seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dikatakan siswa memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi yang dibutuhkan dalam aktivitas belajar. Siswa memiliki motivasi yang kuat akan mendorong dirinya untuk belajar dengan penuh semangat. Setelah kita mengetahui indikator apa saja dalam motivasi belajar, kita akan membahas tentang fungsi dari motivasi belajar. Nah, fungsi motivasi belajar menurut Saiful Bahri Jamara tahun 2000 ada 3 poin. Yang pertama adalah motivasi sebagai pendorong perbuatan, yang kedua ada motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan yang ketiga motivasi sebagai pengaruh perbuatan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada motivasi sebagai pendorong perbuatan. Maksudnya apa? Motivasi yang berfungsi sebagai pendorong, yaitu motivasi yang akan mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik lakukan dalam rangka belajar. Pada awalnya, peserta didik tidak memiliki minat untuk belajar karena ada sesuatu yang akan dipelajari yang belum dipelajari itu akan mendorong anak didik untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Yang kedua, sebagai motivasi sebagai penggerak perbuatan. Maksudnya, dorongan psikologis yang melahirkan sikap adalah kekuatan yang sangat kuat yang kemudian menjelma dalam gerakan psikofisik. Akal pikiran berproses dengan raga, perbuatan dan pikiran yang sangat kuat sehingga mengerti betul isi apa yang dipelajari. Yang ketiga, motivasi sebagai pengaruh perbuatan, yaitu peranan motivasi yang dapat mengarahkan perbuatan anak didik dalam belajar. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana yang harus diperbuat dan mana yang tidak dilakukan. Faktor pengaruh dalam belajar adalah tujuan belajar itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi motivasi yang berkaitan dengan tujuan menurut Sudirman pada tahun 2011. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat yang akan menjadi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan yang akan dituju oleh manusia tersebut. Lalu yang kedua itu menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah yang hendak dicapai oleh manusia tersebut. Lalu yang ketiga itu menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan mengesampingkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Fungsi motivasi dalam belajar antara lain untuk mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan aktivitas-aktivitas peserta didik dalam belajar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Dengan begitu, seseorang dapat melakukan sesuatu usaha yang sungguh-sungguh karena adanya tujuan yang ingin dicapai dengan baik.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Syamsul Yusuf pada tahun 2009. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Faktor fisik biasanya meliputi nutrisi atau gizi, kesehatan, dan fungsi-fungsi fisik terutama panca indera. Sedangkan faktor psikologis merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa, di mana faktor ini menyangkut kondisi rohani siswa. Sedangkan faktor eksternal itu terdiri dari faktor sosial dan faktor non-sosial, di mana faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa. Faktor sosial itu biasanya meliputi guru, konselor, teman sebaya, orang tua, tetangga, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya ada faktor non-sosial. Faktor non-sosial merupakan faktor yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar siswa. Faktor non-sosial meliputi keadaan udara seperti cuaca panas atau dingin pada saat itu, lalu waktu, pagi, siang atau malam, lalu tempatnya, sepi, bising atau ramai, dan fasilitas belajar di sekolahnya, sarana atau prasarananya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2010, di mana unsur pertama yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu cita-cita atau aspirasi siswa, di mana cita-cita dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama bahkan sepanjang hayat siswa tersebut. Cita-cita siswa untuk menjadi seseorang yang diinginkan akan memperkuat semangat belajar yang mengarahkan pelaku untuk belajar agar menggapai tujuannya. Yang kedua itu ada kemampuan belajar, di mana kemampuan belajar meliputi berbagai aspek psikis yang terdapat di dalam diri siswa, misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi dari siswa tersebut. Di mana kemampuan belajar ini sehingga perkembangan berpikir siswa menjadi ukuran yang akan dilihat. Siswa yang taraf perkembangan berpikirnya konkret atau nyata tidak sama dengan siswa yang berpikir secara operasional. Lalu yang ketiga, ada kondisi jasmani dan rohani siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani dapat mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, mengantuk, atau kondisi emosionalnya seperti marah-marah itu akan mengganggu konsentrasi atau perhatian belajar siswa lainnya. Lalu yang keempat ada kondisi lingkungan siswa, di mana kondisi lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal atau keluarga, lingkungan pergaulannya atau teman sebayanya, dan lingkungan kehidupan masyarakatnya. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar akan lebih mudah diperkuat. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur dinamisnya. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil, kadang lemah, bahkan kadang hilang sama sekali. Unsur-unsur dinamis pada siswa terkait kondisi siswa yang memiliki perhatian, kemauan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup yang diberikan oleh lingkungan siswa. Lalu yang keenam, ada upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana guru dalam mempersiapkan diri untuk mengajar siswa, mulai dari penguasaan materinya, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa, dan mengatur tata tertib di kelas atau di sekolah yang akan dia ajar. Lalu banyak faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal dan karya ilmiah lain, penelitian menyimpulkan bahwa fasilitas belajar dan lingkungan
keluarga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap motivasi belajar dibandingkan faktor-faktor lain yang telah disebutkan tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang motivasi dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf karena kami juga masih belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.